Halo semua, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Kali ini aku akan bahas sebuah film Indonesia populer yang rilis di tahun 2022 ini. Film ini membahas tentang sebuah keluarga Batak dengan segala drama dan aturannya, membuat banyak pelajaran yang bisa kita petik. Film ini juga sukses menjadi salah satu film terlaris Indonesia dengan jumlah penonton mencapai 2,8 juta. Disutradarai dan ditulis oleh Benedion Raja Guguk dan dibintangi oleh artis kondang Arswendi Nasution, Tika Panggabean, Boris Bokir Manulang, Gita Bebita Butar-Butar, Lolox, dan Indra Jegel. Untuk kalian yang mau nonton full movie-nya bisa streaming di Netflix. Dan bagi yang mau tahu rekap alur ceritanya bisa simak video ini. Langsung aja kita mulai. Dimulai dari Bapak yang sedang nongkrong di Lapo, yaitu sebuah markas tempat Bapak ngopi dengan teman-temannya, sambil berkombur-kombur. Lapo adalah tempat di mana kita ingin terlihat baik di depan orang lain, membahas kesuksesan dan reputasi keluarga, padahal belum tentu juga bahagia demi reputasi itu. Selain itu, di sini juga merupakan tempat menggosipi aib dari orang lain. Kedengarannya memang tidak sehat, tapi realita masyarakat banyak yang seperti ini. Bapak sendiri suka nongkrong di Lapo sebagai pelarian dari masalah hidup yang ia hadapi, yaitu masalah dengan keluarganya. Bapak adalah sosok yang keras, menganut sistem patriarki, diktator, menjunjung tinggi reputasi di tengah masyarakat, dan merupakan satu-satunya orang di keluarga yang suaranya harus didengar. Sekali Bapak memerintah, itulah yang harus diikuti. Tidak boleh ada protes. Karena Bapak ingin keluarganya menjadi keluarga terhormat dan berjalan baik sesuai adat Batak. Bapak mengira semua yang ia lakukan adalah benar. Namun apakah menjadi benar lebih penting daripada menjadi rukun dan bahagia? Sepertinya tidak juga. Lalu tolak ukur menjadi benar pun kadang masih abu-abu kan? Apa yang kita anggap benar belum tentu benar bagi orang lain. Gimana, setuju nggak? Nah, karena sifat Bapak inilah ketiga anak laki-lakinya yang merantau tak ingin pulang ke rumah. Domu Purba, anak pertama, bekerja sebagai pegawai BUMN dan menetap di Bandung. Pasalnya ia ingin menikahi seorang gadis Sunda, yang mana dalam adat Batak, Domu harusnya menikah dengan sesama orang Batak, untuk melanjutkan keturunan Batak dan istrinya wajib tahu adat-adat Batak. Di sini Domu tidak mau karena ia sangat cinta dengan Neni, gadis Sundanya, dan ia bertekad menikah walaupun tidak direstui. Beda lagi dengan Gabe, anak ketiga yang bekerja sebagai pelawak dan menetap di Jakarta. Bapak kecewa dengan Gabe karena tidak berkarir di bidang hukum, padahal bapaknya berharap ia bisa menjadi hakim atau jaksa, karena sudah dikuliahkan di jurusan hukum, tapi malah berakhir menjadi pelawak. Dalam adat Batak, pelawak tidak terlalu dihormati, beda rasa bangganya jika anak menjadi hakim atau jaksa. Selain itu, ia juga tidak mau kuliah anaknya sia-sia. Tapi Gabe menganggap tidak ada hal yang sia-sia, karena kuliah hukum membuatnya menjadi orang yang pintar. Dan ia ingin berkarir menjadi pelawak, karena ia senang dapat membuat orang lain tertawa. Anak keempat atau yang terakhir bernama Sahat, bekerja sebagai wira swasta di bidang pertanian. Dia tinggal di Jogja bersama dengan seorang yang ia hormati, bernama Pak Pomo yang juga merupakan petani di sana. Ia nyaman tinggal dengan Pak Pomo yang bijaksana. Ia banyak belajar dari Pak Pomo yang baik dan mendengarkan pendapat orang. Dan ia sudah menganggap Pak Pomo seperti ayahnya sendiri. Di sana ia juga sibuk mengelola usaha pertaniannya. Padahal dalam adat Batak, Sahat harusnya pulang dan menetap di Toba untuk mengurus keluarganya. Tapi Sahat tidak mau. Dan anak perempuan satu-satunya bernama Sarma, yang merupakan anak kedua. Ia bekerja sebagai PNS di Toba, sehingga ialah satu-satunya yang mengurus keluarganya. Masalahnya, ia digosipkan karena belum menikah, padahal umurnya sudah cukup matang. Segala cara sudah dicoba mama dan bapak untuk membujuk anak laki-lakinya untuk pulang karena mereka sangat rindu. Tapi sayang mereka tetap tidak mau pulang. Hingga akhirnya bapak memiliki ide untuk pura-pura bercerai dengan mama. Mama yang awalnya tidak setuju akhirnya mengiyakan, karena ia sudah tidak dapat menahan rindunya dan karena ia selalu patuh dengan suaminya. Dimulai dari mama dan bapak yang pura-pura bertengkar di depan Sarma, dan meminta Sarma untuk menelpon abang dan adik-adiknya agar pulang mendiskusikan masalah perceraian mama dan bapak. Mendengar kabar ini, ketiga anak laki-lakinya pun langsung pulang. Ketika sampai rumah, mama pun langsung menyambut mereka dengan hangat, memeluk mereka sambil menangis karena sudah sangat rindu.
Beda dengan bapak yang bersikap dingin karena kecewa dengan keputusan anak-anaknya yang dianggapnya salah. Di sana mereka semua duduk bersama, membahas tentang masalah perceraian mama dan bapak. Tapi mama malah menangis, membuat mereka memutuskan untuk membahasnya nanti saja. Keesokan harinya mereka membawa orang tuanya jalan-jalan ke Bukit Holbung, menikmati pemandangan yang sangat indah. Rencananya adalah mencairkan suasana agar orang tuanya mau bercerita tentang konflik yang membuat mereka mau bercerai. Mama pun curhat tentang perasaannya. Ia selalu kecewa dengan bapak yang tidak pernah mau mendengarkan pendapat anggota keluarga lainnya, dan merasa tertekan dengan sifat bapak itu. Ia makin sedih ketika sifat bapak ini menjauhkannya dari anak-anaknya. Walaupun ia juga tidak setuju dengan pilihan anak-anaknya, tapi ia tidak suka dengan cara bapak. Ketika sampai di rumah, opung dari bapak mereka datang, menyambut cucu-cucunya yang bertahun-tahun sudah tidak pulang. Ia pun mengajak mereka berkumpul untuk melepas kangen. Di sana opung meminta cucu-cucunya agar tidak terlalu keras dengan bapak, karena walaupun bapak membuat mereka kesal, tapi sebenarnya bapak berhati baik, dan dari dulu bekerja keras membanting tulang dengan mama untuk bisa menyekolahkan mereka semua tinggi-tinggi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Selain itu, opung juga memohon pada mereka untuk menghadiri pesta sulang-sulang pahopu, yang artinya memberi pada cucu-cucu. Pesta ini diadakan untuk menebus utang pesta nenek yang dulu menikah tapi tidak resepsi. Nah, bapak mereka lah yang berjanji akan mengadakan pesta pengganti untuk opung. Dan setelah semua anaknya sukses, akhirnya bapak sudah punya uang untuk bisa mengadakannya. Pesta pun diadakan, dan semua berjalan lancar. Tentu opung sangat senang. Ia berterima kasih pada semuanya, terlebih cucu-cucunya yang sudah mau menghadirinya. Opung juga sangat bangga dengan keluarga mereka. Di malam harinya, mama berpikir keras tentang keluarganya. Ia yang sudah lelah seharian di pesta dan juga tidak bisa tidur karena berpikir, akhirnya jadi sakit keesokan harinya. Ini membuat mereka batal berdiskusi tentang perceraian. Sementara mama beristirahat, bapak mengajak ketiga anak laki-lakinya untuk mengobrol tentang masalah mereka. Ia memaksa anak-anaknya untuk mengikuti kemauannya, yaitu Domu harus menikah dengan gadis Batak, Gabe menjadi hakim atau jaksa, dan Sahat tinggal di rumah mereka. Tapi tetap saja mereka semua tidak mau. Di hari lainnya ketika mama sudah sehat, mereka kembali berdiskusi. Akhirnya mama memutuskan untuk cerai. Ia akan pulang ke rumah ibunya. Dan bapak mengiyakannya. Anak-anaknya pun menghargai keputusan orang tuanya, dan mereka juga mau pamit pulang karena menganggap masalah perceraian ini sudah selesai. Tapi bapak melanjutkan bahasan tentang masalah ketiga putranya itu, dan kali ini dengan suara tinggi. Ia marah-marah karena anak-anaknya tidak ada yang mau mendengarkannya dan merasa benar sendiri. Namun kali ini mama tidak diam, mama berdebat dengan bapak. Ia berkata kalau yang selama ini tidak mau mendengarkan dan merasa benar sendiri adalah bapak. Selama ini mereka semua selalu mengikuti keinginan bapak dan menyampingkan perasaan masing-masing. Di sini juga terungkap kalau perceraian pura-pura ini adalah ide bapak, dan Sarma sebenarnya sudah tahu kalau ini pura-pura. Tapi karena ini perintah bapak, Sarma terpaksa berbohong dengan abang dan adik-adiknya. Seketika suasana jadi pecah. Sarma tak bisa lagi menahan emosinya. Ia berkata kalau sulit menjadi anak perempuan di keluarga ini. Pasalnya selama ini ialah yang menerima konsekuensi atas semua kelakuan laki-laki di rumah ini. Karena anak perempuan tidak boleh bersuara dan hanya perlu menurut. Ialah satu-satunya anak yang selalu mengikuti perintah bapak. Rupanya Sarma tidak jadi menikah dengan Noel pacarnya karena Noel adalah orang Jawa. Ia tidak mau menambah malu bapaknya karena Domu juga mau menikah dengan orang Sunda. Ia menjadi PNS dan membuang mimpinya menjadi koki karena bapak tidak mau kerjaannya tidak jelas, seperti kerjaan Gabe adiknya yang pelawak. Dan ia memilih menetap di Toba karena Sahat tidak ingin menjaga keluarganya di kampung. Pertengkaran ini membuat mama pulang ke rumah ibunya dengan Sarma, sementara ketiga putranya kembali ke perantauan. Bapak pun jadi tinggal sendiri di rumah. Ia merasa sedih dan kesepian dengan ketidakhadiran keluarganya. Ia lalu pergi ke rumah ibunya untuk curhat. Di sana bapak berkata pada opung kalau selama ini ia hanya menggunakan cara bapaknya dulu dalam mengurus keluarga. Dan itu berhasil pada mereka semua. Ia heran kenapa ia tidak berhasil mengurus keluarganya padahal dengan cara yang sama. Opung lalu mengatakan kalau cara bapaknya yang dulu berhasil karena anak-anaknya semua menetap di Toba dan hanya lulusan SMP dan SMA.
Namun anak-anak bapak yang sekarang disekolahkan jauh-jauh dan tinggi-tinggi, membuat mereka lebih pintar dan kritis, sehingga harus beda lagi cara mendidiknya. Opung berkata kalau orang tua harus terus belajar, untuk bisa terus membina keluarga dengan baik. Di hari lain, bapak menjemput mama di rumah ibunya dengan memakai adat, yaitu dengan membawa keluarga bapak. Dan kedatangan beramai-ramai ini tentu akan diketahui orang-orang. Tapi bapak sekarang sudah tidak memprioritaskan reputasi. Ia pun datang meminta izin untuk menjemput mama. Tapi mama mengajak bapak mengobrol sebentar dan setelahnya mama masih menetap di rumah ibunya. Sebelum pamit pulang, bapak mengobrol sebentar dengan Sarma yang ternyata sudah berhenti menjadi PNS. Ketika Gabe di acara lawaknya, mereka menghadirkan tamu kejutan. Dan itu adalah bapak. Bapak ditanya apakah ia bangga memiliki anak seorang pelawak. Bapak mengatakan tidak. Tapi bapak melanjutkan kalau dirinya bangga atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah Gabe bahagia. Dan bapak meminta maaf karena selama ini membuat Gabe tidak bahagia. Setelahnya bapak datang mengunjungi rumah calon istri Domu. Di sana ia disambut ramah oleh Neni, gadis Sunda itu. Neni juga menyapanya dengan sebutan Amang Boru. Bapak jadi senang karena ternyata pilihan anaknya juga mengerti adat Batak. Bahkan Neni menginginkan pernikahan dengan adat Batak. Selanjutnya bapak pergi ke Jogja. Di sana ia bertemu Pak Pomo dan disambut ramah. Pak Pomo bercerita kalau dulu ketika KKN, Sahat dan teman-temannya tinggal di rumahnya. Ia berkata kalau Sahat disukai oleh orang-orang dan berhasil memimpin kelompok dengan baik, padahal banyak anggotanya adalah orang Jawa. Rupanya Sahat dulu pernah berjanji akan balik ke desa ini untuk mengabdi, dan ternyata memang benar ia lakukan. Setelah lulus, Sahat kembali dan berhasil membuat hasil panen warga lebih baik kualitasnya serta bisa dijual lebih mahal. Warga di desa itu juga sangat mencintai Sahat. Film diakhiri dengan bapak yang membawa ketiga putranya untuk menjemput mama dan Sarma di rumah ibunya. Rupanya waktu itu mama meminta bapak menjemputnya lagi dengan membawa keluarga intinya. Dan kali ini mama ingin pulang. Mereka pun berkumpul kembali dengan sukacita. Bagaimana menurut kalian film ini? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton rekap alur cerita ngeri-ngeri sedap. See you!